kita berdua akan ngobrolin lebih dalam lagi ya seputar market dan seperti apakah kondisi market dan arah pergerakannya juga seperti apa di tengah kondisi yang ada di market saat ini. Peluangnya juga seperti apa. Dan kami juga saat ini sudah bersama dengan equity analyst CNBC Indonesia Research, ada Susi Setiawati. Halo Susi. Hai Susi. Oh iya, halo. Apa kabar Susi? Sehat Baik ya? dong. Kita lihat IHSG dulu secara charting sebenarnya tadi sempat menguat tapi ada tekanan cukup dalam begitu ya sampai ke level lowest levelnya. Ternyata drive market hari ini sebenarnya ada beberapa aksi beli asing justru malah ya, ada beberapa net buy asing di beberapa saham-saham based on perbankan. Tapi itu temporary, kemudian tekanan kembali terjadi dan hampir keseluruhan sektor ternyata terkoreksi hanya properti saja. Nah kalau kita lihat dari arah perdagangan hari ini nih seperti apa sih kondisinya investor sendiri nih? Karena kan banyak sentimen, besok ada RDG segala macam, gimana Susi? Tadi waktu pas opening sempat hijau ya padahal ya. Cuman kayaknya IHSG ini terbawa arus sama pasar Asia ya. Karena ternyata kalau kita lihat hingga sesi siang ya mirip. Asia itu tadi pagi dibuka cukup menguat. Tapi pas udah menjelang closing sesi 1 ramai-ramai kayak Nikkei, Hang Seng, Kospi, Nifty 50 itu terjunnya di atas 1% hingga 2%. Jadi akhirnya investor melihat pasar Asia kayaknya lagi kacau, akhirnya melakukan aksi taking profit. Apalagi biasanya kalau menjelang RDG itu memang potensi ada sedikit penurunan dulu, penurunan sih. Tapi menurut saya wajar aja karena memproyeksikan bahwa pada pekan ini kayaknya BI kembali menahan suku bunga. Oke, nah terus terkait dengan China dan juga Jepang nih. Karena kan tensinya dari sana nih, China dan juga Jepang. Kalau dari Susi sendiri gimana nih ngelihatnya untuk Indonesia sendiri? Iya, sebenarnya kan tadinya kan konfliknya cuma Jepang sama Taiwan ya. Tapi si Cina ini belain Taiwan ya, namanya juga bertetangga gitu ya. Kan kita ketahui nih China, Jepang ini kan salah satu negara dengan potensi ekonomi yang cukup besar apalagi China. Nah ketika ada aksi berseteru apalagi ini masih wilayahnya Asia gitu ya. Makanya hari ini bursa Asia semuanya kompak melemah gitu ya karena respon negatif akan hal tersebut. Karena kalau misalkan konfliknya berkelanjutan nih ya Maria dan juga Sarah, tentu ini akan berefek terhadap ekonomi. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan kabar terbaru bahwa pemerintah Cina sudah melarang warga negaranya untuk liburan ke Jepang. Nah setiap tahunnya warga Cina itu totalnya ya sekitar ada 7,5 juta jiwa yang memang melakukan pergi ke Jepang. Kalau misalkan itu berkurang atau sudah mulai hilang kan itu tentu saja berefek terhadap perekonomian Jepang juga. Nah jangan sampai nanti ini merembet ke negara lain. Nanti ada negara lain yang bela Jepang, ada negara lain yang bela Cina. Akhirnya lama-lama jadi melakukan intervensi masing-masing. Nah, akhirnya ya perekonomian bisa drop akan hal itu. Setiap tensi kan selalu ada side effect-nya ya, khususnya untuk emerging market. Kalau kita bicara tensi-tensi sebelumnya seperti Amerika dan juga China, walaupun tidak terlalu terdampak, pasti efeknya akan juga ada gitu ya. Gimana dengan efek Jepang dan China ini ke Indonesia? Apakah kemudian kita bisa ambil side opportunity? Kita berharap kan kalau ada tensi di salah satu negara ada yang mampir ke negara kita gitu ya dalam bentuk inflow, dalam bentuk investasi pasti masuknya kan ke sana. Karena kayaknya ngelihat dari hot tensi agak mungkin berlangsungnya agak cukup lama kayak ini kalau diprediksi antara China dan juga Jepang. Kalau Susi ngeliatnya gimana? Iya, karena kan ini kan Perdana Menterinya juga baru ya saya ngeliat. Yang apalagi perempuan ini cewek. Kan tahu sendiri kalau cewek tuh kadang-kadang egonya gede. Agak gitu. susah dirayu kayaknya ya. Agak susah dirayu. Kalau menurut saya sih mungkin kalau potensinya ke Indonesia justru menurut saya sih menarik ya. Mungkin kayak tadi contohnya di mana pemerintah Cina kan melarang untuk liburan ke Jepang. Jadi orang yang tadi mau ke Jepang Ke karena Indonesia dia aja gitu. ya udah ke Indonesia aja. Indonesia kan juga nggak kalah menarik Bagus gitu ya, ya. betul. Gitu. Kemudian dari satu sisi mungkin kalau misalkan nanti berefek ke terhadap yang lain, misalkan ada larangan impor atau ekspor, itu kan pasti nanti yang biasanya barangnya dapat dari Cina atau Jepang, akhirnya mau nggak mau dia harus cari dong dari negara lain. Apalagi kan negara kita juga sumber dayanya kan tinggi juga. Jadi menurut saya sih mungkin harusnya ada potensi ke sana. Dan kemudian ketika negara lagi berseteru, biasanya investor asing itu cenderung menghindari negara tersebut. Jadi menurut saya inflow-nya itu justru menarik ke negara berkembang lainnya. Apalagi kan Indonesia kemarin pertumbuhan ekonominya juga masih di atas 5%. Belum lagi banyak program-program pemerintah yang akan baru jalan di tahun 2026. Belum lagi kalau nanti ada potensi kita kembali pangkas suku bunga. Jadi menurut saya sih ada inflow yang cukup menarik ya. Tapi kemungkinan di bulan ini kita sepertinya harus menahan suku bunga karena rupiah kita udah cukup agresif Tertekan, sekali ya. Kemudian tapi ada potensi Desember kemungkinan pangkas kalau misalkan The Fed juga ikut pangkas di Desember. Oke, ini kan tadi tone-nya Susi sangat optimistis begitu ya, mengambil kesempatan gitu di antara
Iya, antara kesempatan dari kesempitan. yes, Jepang dan juga China. Tapi kita juga tahu bahwa Jepang itu kan merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dan juga China itu kan mitra dagang gitu ya terbesar. Nah, tapi kalau dari Susi sendiri kalau melihat ini pelambatannya apa ya happen bersamaan gitu. Sebenarnya apa dulu sih yang mungkin dirasakan oleh kita gitu? Sebenarnya mungkin kalau saat ini sih belum kelihatan ya, karena kan ini kan masih, dan kalau teman-teman tahu bahwa sebenarnya Jepang itu udah ngirim orang gitu ya, udah ngirim kabinetnya untuk datang ke Cina untuk melakukan negosiasi. Kalau kita ngomongin efeknya langsung sih, kalau menurut saya sih saat ini belum ada ya, paling efeknya itu paling kelihatan ya di pasar saham doang. Tapi kalau secara perdagangan sebelumnya belum terlalu kelihatan, justru kalau secara perdagangan itu menurut saya bisa menguntungkan kalau keduanya ini sudah saling melakukan intervensi antara satu sama lain. Oke, jadi ada opportunity arus info tadi, balik lagi ya ke pasar saham kita. Karena kalau kompak sebenarnya Asia yang melemah tuh memang paling diuntungkan adalah Southeast Asia, yaitu adalah salah satunya adalah Indonesia yang punya opportunity besar juga. Nah sekarang kita moving on ke keadaan kondisi IHSG hari ini gitu ya. Ternyata yang memang penuh dengan gejolak, tadi ada apresiasi kemudian melemah lagi. Kemudian tendensi beberapa saham-saham yang cap-capnya besar seperti kayak ada BCA, BRI, kemudian ada BMRI juga yang sebenarnya tadi sempat diapresiasi. Sempat masih menguat karena memang ada inflow ke sana. Berarti kan ada mungkin ada tensi, ada level of optimisme juga mungkin terkait RDG gitu. Karena biasanya kalau ada RDG kan saham-saham banking, properti juga hari ini ternyata yang menguat sendirian di antara sektor yang lain. Ini seperti apa sih? Iya, walaupun banyak analis atau ekonom yang memproyeksikan mempertahankan suku bunga, tapi ternyata hari ini inflow-nya cukup baik ya di beberapa saham perbankan meskipun nggak dominan. Rata-rata di big caps, BCA aja hari ini merah, tapi bank-bank BUMN, BRI, Mandiri, BNI hari ini kompak menguat, dan juga properti. Kalau saya sih melihat selain dari memang efek jelang RDG, biasanya RDG mau pangkas mau nggak pangkas gitu memang biasanya mulai terapresiasi, tapi setelah itu kalau sudah ada hasilnya barulah pasar bisa merespon negatif ataupun positif. Kemudian kalau saya sih melihat banking itu pergerakannya kalau teman-teman lihat dalam sebulan atau sebulan terakhir lah, itu rata-rata naiknya udah 12%, hampir 15%, terutama untuk saham-saham BUMN. Karena apa? Karena sebenarnya menjelang pembagian dividen interim. Kita tuh biasanya di akhir-akhir tahun dan juga menjelang awal tahun itu adalah timingnya saham-saham big cap terutama perbankan bagi-bagi dividen. Jadi biasanya investor itu sudah mulai mencicil nih, karena kan sekarang harganya masih lumayan murah gitu ya, masih di bawah. Jadi nanti kalau menjelang dividen itu biasanya harganya naik, jadi bisa double cuan, dapat dari capital gain, bisa dapat dari dividen interim juga.